Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Pramaswari. Saya akan menjelaskan e-book dari karangan Gabriela Quintero Diaz de Leon yang berjudul Analysis and Design of Ultra Wideband Antennas in the Spectral and Temporal Domains, yang terdiri dari 127 halaman. Chapter 1, Introduction. Antena adalah elemen fundamental dari dunia nirkabel saat ini. Gelombang elektromagnetik memerlukan struktur yang benar untuk ditransmisikan dengan cara yang handal. Antena biasanya terdiri dari bagian konduktif dan dapat memuat unsur dielektrik juga. Karena itu adalah kasus untuk sistem radio pada awal abad terakhir. Kemajuan eksponensial dalam teknologi selama abad terakhir telah mengakibatkan komponen miniatur dan peningkatan informasi yang dikirim. Sebagai kemajuan teknologi, perangkat menjadi lebih kompleks dan antena harus lebih kecil. Ultra wideband adalah contoh yang jelas dari semua kemajuan teknologi ini. Karakteristik daya rendah membuatnya terlihat sistem radio berbagi spektrum sama. Spektrum ultra wideband memungkinkan transmisi informasi pada kecepatan data yang tinggi. Meningkat dengan ini jumlah informasi yang dikirim per detik. Namun, pelaksanaannya sangat kompleks sebagai perangkat bekerja dengan daya input yang lebih rendah dan harus sangat cepat. Antena juga harus mampu menerima dan mengirimkan spektrum ultrawide yang diperlukan dan menjadi ukuran yang sangat kecil. Chapter 2, yaitu Ultra Wideband Teknologi. Bab ini menyajikan teknologi ultra wideband dan pendekatan yang berbeda yang telah digunakan untuk menutupi kebutuhan tersebut. Teknologi itu sendiri tidak akan penting tanpa pelaksanaannya, sehingga aplikasi utama yang telah dikembangkan dan dipelajari selama beberapa tahun terakhir akan dijelaskan. Standar dan peraturan norma penggunaan teknologi ini di seluruh dunia akan diperkenalkan. Setiap daerah memiliki alokasi spektrum yang berbeda untuk sistem ultra wideband tanpa izin. Para pemain utama di wilayah ini akan mengidentifikasikan. Hal ini penting untuk memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana teknologi diperintah. Oleh karena itu, pengenalan kecil pada standar yang ada saat ini akan diberikan, dengan fokus pada kekuatan radiasi yang dipancarkan dan alokasi frekuensi seperti faktor-faktor yang terkait erat dengan antena. Ultra wideband system. Kecepatan data yang lebih tinggi, kejenuhan spektrum frekuensi, konsumsi daya yang rendah, dan lain-lain adalah beberapa alasan mengapa ultra wideband telah meningkat selama tahun terakhir. Ultra wideband atau UWB dibandingkan dengan sistem konvensional atau narrowband menggunakan bandwidth yang besar untuk mengirimkan informasi. Daya yang digunakan selama seluruh band sejauh lebih rendah dari daya yang digunakan oleh sistem narrowband, seperti ditunjukkan pada gambar. Berikut ini merupakan gambar gain pattern dari narrowband dan ultra wideband system, yang A itu merupakan frekuensi dan B merupakan domain waktu. Oleh karena itu, hampir tidak ada gangguan yang dihasilkan, seperti tingkat daya yang ditransmisikan hampir pada tingkat kebisingan sistem yang menggunakan spektrum yang sama, sehingga memungkinkan untuk berbagi spektrum dan ruang dengan teknologi mapan lainnya. Dalam rangka untuk menutupi ultra wideband, dua pendekatan yang berbeda telah diteliti oleh industri dan peneliti akademis. Pendekatan pertama mencakup band dengan menggunakan beberapa subband, dan yang kedua yaitu mengirimkan pulsa yang sangat sempit yang memiliki bandwidth yang diinginkan. Kedua metode yang dijelaskan dalam subbagian berikut, yaitu MB-UFDM dan IR-UWB. MB-UFDM atau Multiband Orthogonal Frequency Division Multiplexing, yang disingkat MB-UFDM, terdiri dari
berbagai spektrum frekuensi di beberapa subband yang digunakan di operator berbeda-beda. Pendekatan ini lebih banyak digunakan dan di mana industri telah menempatkan sebagai besar perhatiannya. Contohnya Wikimedia Alliance didirikan pada bulan September tahun 2002. Hanya setelah FCC ditugaskan alokasi frekuensi UBB. Saat ini memiliki lebih dari 350 anggota, diantaranya adalah beberapa perusahaan yang terkenal dan mungkin promotor terkuat UBB standarisasi di seluruh dunia. MBUFDM membagi spektrum 7,5 GHz menjadi 14 band masing-masing yang memiliki bandwidth 528 MHz. Pertama, 12 band dikelompokkan dalam 4 kelompok band yang terdiri dari masing-masing 3 band. 2 band terakhir membentuk grup band kelima. Sebuah grup band terakhir yaitu ke-6 berisi 9-11. Pada gambar menunjukkan alokasi frekuensi band dan grup-grup band. Untuk mengirimkan informasi tersebut, UFDM mendistribusikan data melalui jumlah besar operator yang ditempatkan terpisah pada frekuensi yang tepat. Metode ini telah banyak diteliti dan telah diterapkan oleh beberapa perusahaan. Yang kedua yaitu IRUBB. Beberapa teknik modulasi digunakan untuk mengirimkan informasi dari sinyal impuls. Berikut ini adalah teknik modulasi, yaitu yang A merupakan modulasi PPM atau Pulse Position Modulation, yang artinya skema modulasi yang paling umum digunakan untuk IRUBB. Ini terdiri dari mengirimkan pulsa pada waktu yang berbeda. Masing-masing posisi mewakili nilai sedikit berbeda. Yang B, PAM, kepanjangan dari Pulse Amplitude Modulation, menggunakan pulsa dengan amplitudo yang berbeda. Masing-masing amplitudo berkaitan dengan nilai bit tertentu. Yang C yaitu OOK atau on-off keying, mungkin merupakan modulasi yang paling sederhana dan memakan daya yang lebih kecil. 1 direpresentasikan dengan pulsa dan 0 adalah tidak adanya pulsa. Dan yang terakhir yaitu BPSK atau Binary Passive Keying, terdiri pada perubahan fase pulsa sesuai dengan nilai bit yang akan dikirim. A1 memiliki 180 perbedaan fasa dari 0. Ultra Wideband Application. Aplikasi yang berbeda bisa mendapatkan keuntungan dari karakteristik UWB. Aplikasi dapat dikelompokkan dalam 4 kelas utama, yaitu komunikasi tinggi data rate, komunikasi rendah data rate, pencitraan, otomotif radar. Karena persetujuan teknologi UWB oleh FCC, banyak aplikasi yang telah diselidiki. Karakteristiknya, daya rendah, pulsa sempit, dan lain-lain membuatnya unik, dan banyak bidang penyelidikan mulai mencari keuntungan bahwa teknologi ini bisa dibawa. Berikut ini merupakan alokasi dari UWB sesuai dengan IEEE 802.15.4a. Di sini ada channel number, center frequency, bandwidth, mandatory atau optional. Kesimpulan dari chapter 2 ini, pengenalan teknologi ultrawideband diberikan. Kedua sistem utama yang mencakup band UWB bernama MBUFDM dan IRUBB. Sementara MBUFDM menggunakan operator untuk membagi spektrum UWB di 14 subband. IRUBB mengirimkan pulsa sangat sempit untuk menutupi band yang diinginkan. Modulasi yang berbeda untuk IRUBB disebutkan secara singkat, bersama-sama dengan pulsa Gaussian dan carrier band digunakan untuk mengirimkan informasi.
pulsa ini adalah bagian khusus dalam bab ini, karena mereka akan digunakan dalam bagian untuk menggambarkan antena UWB. Peraturan teknologi ultrawideband di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang telah dibahas. Perbedaan di antara mereka akan ditampilkan saat memplot UWB masker spektral untuk masing-masing daerah. Ringkasan standar yang tersedia saat ini disajikan. Parameter yang paling terkait dengan transmisi dengan antena yang disebutkan, parameter ini terkandung dalam spesifikasi PHY. Kapter ini sangat fokus pada IR UWB. OFDM mungkin lebih maju dalam komersialisasi karena telah ada perangkatnya di pasar. Alasan untuk memilih IR UWB adalah bahwa karena yang mampu mentransmisikan pulsa UWB juga akan dapat bekerja untuk UFDM. Tetapi ini tidak berlaku untuk kasus sebaliknya. Sebagai antena bisa memiliki kinerja yang baik di beberapa band OFDM, tetapi tidak dapat mengirimkan pulsa UWB tanpa deformasi. Implikasi dari analisis domain waktu dan pentingnya fase deformasi yang motivasi lebih lanjut untuk mempelajari pendekatan ini. Antena telah banyak dipelajari dalam domain frekuensi, tetapi menganalisa waktu ketergantungan mereka sangat penting untuk mengevaluasi kinerja antena UWB. Waktu dan metode domain frekuensi untuk mengkarakteristik antena UWB dijelaskan secara rinci dalam bab berikut. Sebuah metode yang menggabungkan analisis waktu, frekuensi, dan ruang antena diusulkan dalam bab berikutnya. Chapter 3 yaitu Ultrawideband Antenna Characterization. Bab ini dimulai dengan pengenalan singkat tentang sejarah antena. Evolusi antena dari Hertz ke hari modern kita diringkas. Ting penting ada di antara antena pertama dan antena UWB sebagai antena pertama percikan ditransmisikan atau pulsa pendek yang dapat dibandingkan dengan pulsa UWB. Ada parameter yang berbeda yang digunakan untuk mengkarakterisasi antena UWB. Lainnya telah digunakan dan dirumuskan hanya untuk mengkarakterisasi antena wideband yang mungkin atau tidak mengirimkan pulsa pendek atau IR-UWB atau MUFDM. Pertama digunakan dalam aplikasi radar, di mana pulsa memancar memiliki durasi nanodetik dan bandwidth spektral yang lebih besar dari 100%. Ketika UWB lahir pada tahun 2002, metode karakterisasi tersebut diterapkan pada desain antena baru dan metode baru mulai diselidiki. Sebenarnya terdapat juga karakteristik dari narrowband, tetapi saya hanya akan menjelaskan karakteristik dari UWB saja. Berikut ini beberapa karakteristik dari UWB. Yang pertama, gain pattern. Metode ini merupakan plot gain antena terhadap frekuensi. Dengan definisi itu tidak mencakup informasi tentang fase yang merupakan penentu penting dari distorsi pulsa. Sebagai contoh, penurunan keuntungan sebesar 10 dB akan menghasilkan distorsi. Tetapi jika hal ini terjadi di tengah-tengah band, distorsi akan lebih besar dibandingkan jika ini terjadi di dekat tepi atas dari band. Nah, di sini merupakan gambar gain pattern. Yang A yaitu Vivaldi antena dan B antena circular monopole. UWB radiation efficiency. UWB radiation efficiency tidak ada pada saat ini karena metode ini pertama kali didefinisikan untuk antena narrowband. Pengukuran membutuhkan struktur yang kompleks seperti Wheeler cap. Berikut ini merupakan gambar dari Vivaldi cap dan circular monopole dari gain pattern UWB. Gambar yang berada di presentasi saya berikut ini merupakan refleksi dalam UWB Wheeler cap. Fidelity factor. Metode ini merupakan indikator yang baik dari distorsi pulsa atas pesawat yang diberikan. Namun keterbatasan utama adalah bahwa hal itu tidak jelas untuk mengukur radiasi E-field dalam domain waktu. Di sini ada gambar fidelity factor yang A itu Vivaldi antena di azimuth plane dengan sudut 90 derajat P. Yang B, Vivaldi antena in the elevation plane
dengan P 0 derajat. Yang C, circular monopore di sudut 90 derajat P. Dan D, circular monopore di elevation 0 derajat. Yang keempat yaitu group delay. Group delay umumnya digunakan untuk mengkarakterisasi dua perangkat port atau filter, amplifier, mixer, dan lain-lain. Ya, berikut ini adalah gambar dari group delay. Impulse response. Kendala utama tentang metode ini adalah seperti kelompok penundaan. Fakta bahwa untuk setiap arah sudut di bidang yang diinginkan, plot baru diperlukan. Hal ini bisa juga diterapkan untuk FWHM, namun demikian, hasil di sebagian besar hanya ditampilkan untuk arah tertentu. Chapter 4 yaitu System Fidelity Factor. Bab ini menyajikan sebuah metode baru untuk mengkarakterisasi antena UWB yaitu System Fidelity Factor. Antena UWB harus dipelajari dalam domain frekuensi serta dalam domain waktu. Sistem UWB memancarkan pulsa sangat pendek. Parameter yang dijelaskan dalam bab 3 ciri antena baik dalam frekuensi atau domain waktu pada suatu titik tertentu dalam ruang, tetapi mereka tidak hadir semua karakteristik ini penting bersama-sama. Satu-satunya parameter yang menganalisis waktu, ruang, dan frekuensi bersama-sama adalah faktor fidelity. Ada beberapa keterbatasan dalam perhitungan parameter ini, karena Eiffel terpancar dalam waktu yang dibutuhkan. Tidak semua alat simulasi langsung dapat memperoleh waktu domain Eiffel, dan peralatan pengukuran khusus yang diperlukan. Berikut ini merupakan beberapa metode yang ada di System Fidelity Factor, yaitu transfer function. Berikut ini merupakan gambar dari metode transfer function, yaitu respon impulse sistem waktu kontinu di mana xt sebagai input, ht sebagai prosesnya, dan yt sebagai output, kemudian menghasilkan seperti gambar seperti di bawahnya. Yang pertama itu blok diagram, yang kedua itu hasilnya. Ada X omega dari antena transmit, yaitu H omega sebagai proses, dan X antena yaitu Y omega sebagai output. Di dalam transfer function itu sendiri terdapat beberapa persamaan sebenarnya, tapi saya tidak menampilkan, tetapi hanya menampilkan rangkaiannya saja, yaitu ada transmitting antena. Di sini terdapat rangkaian dari antena transmitter. Yang kedua, receiving antena. Di bawah ini merupakan rangkaian antena dari antena receiver. Ada juga transmit receive antena system, tapi di dalam e-book tidak terdapat gambar rangkaiannya. Yang kedua yaitu Friis Transmission Equation Approach. Friis Transmission Equation merupakan gambar orientasi geometrikal dari transmitter antena dan receiver antena untuk Friis Transmission Equation. Nah, berikut ini gambar dari sama juga dari ada antena transmit dan antena receiver. Tadi ini merupakan antena, ini merupakan persamaan dari antena receiver dan antena transmit. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu the two approach a comparison. Jadi berikut ini merupakan perbandingan antara kedua metode sebelumnya. Yang pertama yaitu effective Higgs approach, terlihat seperti gambar.
Dan yang kedua, Phase Transmission Equator Approach. Nah, yang pertama itu hanya dibagi dua, yaitu transmitternya sendiri dan receivernya sendiri. Yang kedua ini dibagi tiga, jadi ada transmitter, channel, dan receiver. Time signal. Gambar yang saya tampilkan ini merupakan time signal dari antena. Ya. Sebenarnya ada kapter 5 dan 6, tetapi kapter 5 itu berisinya sama saja dengan kapter 4. Jadi saya tidak menampilkan dalam presentasi ini. Dan yang keenam itu merupakan kapter yang menjelaskan tentang future network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video saya. Ya, terima kasih.